Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Berjumpa lagi dengan saya Ridwan Fadilah di channel Guru Ridwan. Jangan lupa sucikan hati, tanamkan rasa, lapangkan dada, besarkan jiwa. Saudara-saudaraku dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, doa saya untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi saudara-saudaraku yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya, sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Dan bagi saudaraku yang sedang menanti jodohnya, saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya, segera menikah, membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya Rabbal Alamin. Salat serta salam Allah mudah-mudahan tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir atau yaumul kiamah. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, seperti biasa pada video kali ini masih tetap membahas tentang kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit, dan juga membahas seluruh keadaan ataupun segala hal yang masih berkaitan dengan akhir zaman, ya, lika-liku akhir zaman. Jadi channel ini tetap membahas tentang lika-liku akhir zaman, apapun itu ya, pokoknya semuanya yang masih berkaitan dengan akhir zaman. Jadi pembahasannya di channel ini itu ya saudaraku. Namun pada video kali ini saya akan membahas tentang kemarahan Sang Kinasih Satrio Piningit itu bukan berarti tanpa sebab, ya, tapi ada sebab. Nah, apakah memang Sang Kinasih Satrio Piningit itu suka marah? Nah, saudaraku, bukan berarti suka marah, tapi kemarahan itu juga diperlukan bagi seorang satria, ya, karena nantinya orang-orang yang akan dipimpin itu ada kalanya orangnya rewel dan lain sebagainya, maka marah itu juga penting. Jadi kemarahan Sang Kinasih Satrio Piningit itu tentu saja karena ada sebabnya. Dan kemarahan Sang Kinasih Satrio Piningit itu bentuk daripada kasih sayangnya agar orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak eling, ya, supaya sadar seperti itu saudaraku. Jadi kemarahan Sang Kinasih Satrio Piningit itu tentu saja berbeda dengan kemarahan orang-orang seperti kita. Maksudnya orang-orang seperti kita ya, maksudnya orang-orang biasa, orang yang istilahnya bukan orang yang diperjalankan seperti itu. Tapi juga ada yang bilang setiap orang ya pasti diperjalankan oleh Allah, seperti itu ya saudaraku. Nah, jadi ketika Sang Kinasih Satrio Piningit itu marah, itu berarti apa namanya ya, teguran akhir saudaraku. Di dalam perjuangannya kan sebetulnya lemah lembut, ya, sebetulnya lemah lembut. Nah, namun ketika nanti ada orang yang istilahnya diluruskan itu sulit, ya, diajak untuk menuju kebaikan itu rewel. Nah, atau mungkin ketika ada orang yang di situ seolah-olah mau menghancurkan perjuangannya, seolah-olah orang itu menghentikan perjuangan Sang Kinasih Satrio Piningit, maka Satrio Piningit ini akan marah. Dan bisa jadi orang yang ngengkel atau rewel itu nanti akan hancur sendiri saudaraku. Nah, jadi berbeda antara marahnya Sang Kinasih Satrio Piningit dengan marahnya seperti misalnya ya Esperois, seperti itu beda. Itu beda saudaraku, sangat berbeda, dan perbedaannya itu tentu saja jauh seperti itu ya. Kalau si Rois yang mengaku SP itu kan marahnya itu marah karena tidak ada yang mengikuti, marah karena ketika dimintai
uang ataupun disuruh untuk berkumpul di Bali tidak mau gitu. Nah, saya heran ini sama Esperois ini kok menggebu-gebu mengaku sebagai Satrio Piningit, minta kumpul di Bali. Ini tujuannya apa? Pengen plesir kayaknya. Sedikit hiburan saudaraku, karena memang si Madrois ini kan lucu, jadi ya tentu saja karena dia juga sering mengkanter saya, sering hadir di channel saya dan selalu ucapannya berbeda dengan yang lain. Nah, maka saya lebih suka ini jadi untuk bahan istilahnya kayak iklan seperti itu ya. Iya saudaraku. Ya. Jadi setiap manusia tentu saja punya yang namanya rasa marah ya. Itu tentu saja. Namun ada perbedaan antara orang marahnya orang yang diperjalankan oleh Allah atau marahnya sang pemimpin, marahnya sang pembimbing ya. Pembimbing di sini ya pembimbing konteksnya konteks manusia, bukan lain-lainnya. Konteksnya kemanusiaan seperti itu. Ya, jadi seperti istilahnya ketika ada orang atau guru ngaji lah ya, sebut saja misalnya guru ngaji. Kemudian santrinya sulit diatur ya. Disuruh hafalan nggak mau hafalan, kemudian disuruh maju nggak maju, disuruh tadarusan nggak mau tadarusan. Kemudian ketika mau maju di situ belum tahu apa-apa karena tidak suka belajar masalahnya. Jadi hanya ketika mau menghadap gurunya saja baru membaca misalnya. Nah, ini guru pasti marah. Tapi kan marahnya berbeda dengan marah karena dendam, beda. Marahnya itu karena supaya si santri itu nurut, supaya si santri ini mau belajar kan gitu. Nah, begitu pula ketika sang kinasih Satrio Piningit itu marah, itu marahnya karena supaya orang-orang itu tidak terperosot ke jalan yang nista, ya, tidak tersesat, ya, tidak mengikuti sifat-sifat dajjal gitu loh. Jadi dimarahi supaya dia paham, supaya dia mudeng sehingga nantinya dia mau untuk memperbaiki diri seperti itu. Berbeda dengan orang jahat. Kalau orang jahat itu marahnya kan marah karena mungkin tidak mau mengikuti, kemudian pengennya harus diikuti. Marahnya itu marah ngamuk, marah yang penuh nafsu, ya. Atau kadangkala dendam seperti itu. Kalau Satrio Piningit bukan dendam, bukan marah karena benci, itu bukan. Tapi marahnya agar orang-orang yang diajak itu untuk menuju jalan kebaikan, untuk memperbaiki budi pekertinya, untuk memperbaiki sifat-sifatnya atau sikapnya. Nah, di situ maka sang kinasih Satrio Piningit memarahi, nah, seperti itu. Itu sebagai teguran terakhir, maksudnya kalau sudah diajak secara halus tapi tetap ngeyel, tetap malah bikin ribut, misalnya bikin onar, merusak tatanan, ya bikin maksiat dan lain sebagainya. Sudah diajak lagi tetap seperti itu, malah terkadang menjelek-jelekan, mencaci maki. Ya. Kemudian teguran terakhir yaitu dengan marah. Misalnya contohnya ya misal kayak orang itu nanti digetak gitu loh, dimarahi. Nanti kalau memang orang itu mendapat hidayah, itu akan mengikuti apa yang disampaikan. Ya, tapi kalau tidak dapat hidayah, orang itu tentu malah tambah ngengkel, ya, mengikuti orang-orang yang memiliki sifat dajjal, memiliki energi-energi negatif, ya. Sehingga nanti akan tersaring dan orang ini nanti masuknya ya ke kelompok-kelompok yang tidak beruntung.
ke kelompok yang nantinya dia tersiksa nantinya gitu loh. Nah, maka dari pengajakan-pengajakan yang baik itu seharusnya kita semuanya ini bersyukur dan mau mengikuti apa yang disampaikan. Nah, maksudnya mengikuti penyampaian yang mana di situ menuju untuk kebaikan seperti itu, memperbaiki diri, memperbaiki akhlaknya, moralnya seperti itu. Tetap eling, ya, selalu ingat kepada Tuhannya, suka bersedekah, membantu orang lain, membantu orang-orang yang tidak mampu. Nah, ini kan jalan-jalan untuk menuju kebaikan, menuju keridhaan Allah seperti itu. Mudah-mudahan tidak lama lagi Sang Kinasih Satrupinit itu betul-betul nyata berjuang dan nyata hadir gitu loh. Hadir di tengah-tengah kita dan betul-betul berjuang karena memang keadaan sudah sangat-sangat, intinya banyak kerusakan gitu loh. Pokoknya luar biasa kerusakan di zaman sekarang ya. Apalagi ketika kita melihat berita-berita, wah itu sudah ngeri semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya bukan termasuk orang-orang yang sesat ya, bukan termasuk orang-orang yang tidak mendapat keuntungan. Mudah-mudahan kita menjadi orang atau kelompok atau golongan orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah dan dicatat sebagai orang-orang yang nantinya akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang sangat indah, ya, yaitu yang sudah dipersiapkan Allah. Dan di dunianya pun mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang jauh dari malapetaka. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan video ini walaupun sedikit bisa untuk memotivasi sehingga bermanfaat untuk orang lain. Jangan lupa yang baru gabung tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman agar channel ini terus berkembang. Kritik dan saran tetap saya terima, tapi kritik dan saran yang membangun. Dan jangan lupa tuangkan pengetahuan kalian di kolom komentar agar saya baca dan agar saya mendapatkan tambahan ilmu baru sehingga nanti channel ini menjadi tambah bagus, tambah bermanfaat, tambah berarti, dan tambah bermutu. Saya akhiri, apabila ada kesalahan baik yang saya ucapkan atau segala hal kesalahan dari saya atau dari segi bahasa, barangkali ada yang tersinggung atau barangkali ucapan saya terlalu kasar atau keterangannya salah dan lain sebagainya, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.